Oh, iya. Oke, sudah, yuk. Saya share screen, Pak G. Ya, ya, ya. Ah. Udah kelihatan, Pak? Aduh, mana? Bentar. Udah kelihatan, Pak Agatha? Sudah, ya. Iya. Gimana? Data awal saya kan jembatan ini Oh. dengan data awal seperti ini. Enggak, gini aja. Eh, Langsung ke draft bukan. Intinya dari data ini kamu pengen mencari apa? ini untuk mengevaluasi kapasitas lentur, geser, dan stabilitas lateral torsional pada jembatan kecil menggunakan metode LRFD. Nah, kamu Dan mampu melakukan sebanyak ini. eh mungkin ini kan perhitungan Pak ya. Jadi kayaknya untuk hitungan ini kalau Hmm. bisa. Soalnya kan kemarin juga Hmm. apa di apa matku ya kemarin mempelajari metode RF aja. Hmm. Ya nggak apa-apa, cuman gini, Jadi ya juga kalau bisa gini, ini jembatannya pakai baja atau komposit? baja, bawahnya baja. Karena jembatan ini cuma kecil, Pak. Coba Lima gambar, coba gambarnya. ini. Coba girdernya coba, girdernya. Ini. Oke. Bentar. Saya carikan yang lebih jelas, Pak ya. Oh, gambar detail aja, girdernya aja, girder. Bala utama aja. Bentar. Eh, Ini. Nah, itu girdernya itu WF kan? Iya, WF WF. Terus 350. diafragmanya apa? Diafragmanya WF juga. WF Pakai yang juga. 200. Oke. Ya gini aja, kamu amati aja WF-nya itu sama diafragmanya udah cukup itu aja. Iya. Oh, berarti buat perhitungan eh buat tujuannya cuma Gini aja, difokuskan. apa? Evaluasi lentur geser dan stabilitas lateral torsional ya pada itu aja girder dan Oh, diafragma itu aja sudah. berarti yang ini tidak usah ya, Pak. Nggak usah ngapain kok banyak-banyak itu Ya. udah cukup. Pada Itu diafragmanya jarak berapa senti? jarak diafragmanya ada 3, Pak. Sebentar. Dipasang di sisi kanan, kiri, dan tengah. Bentar. Nah, ini seperti ini. Soalnya jembatannya juga miring. Iya. Oh itu satu dua tiga ya sudah Iya. berarti nanti kamu tampakkan ini jadi ini nanti kamu gambar ulang ya Iya. khusus mengamati diafragma sama girder tok wis itu tok Iya. wis Berarti itu ini bisa cukup dilanjut, Pak ya? bisa jadi nanti ini masuknya struktur Iya. dah bisa nanti kalau perluan aja eh kan itu atasnya plat kan itu beton kan Iya, atasnya plat. plat beton itu ya nah itu kamu masukkan Iya. beban plat berapa beban kendaraan berapa Iya. gitu. Tapi nggak usah digambar
Ya, Jadi posisikan bahwa dia itu membebani dari diafragma. Diafragma itu kan membagi dari platnya kan, menerima dari beban plat. iya, Nah, kan gitu ya. Oke, iya, sesudah iya, nanti iya, seberapa di titik-titik itu. Itu kan ada iya, berapa titik itu? Pertemuan diafragmanya ada berapa titik itu? Satu, dua, nah banyak. banyak. Nah, itu nanti Iya, kan itu tidak simetris kan? iya, Nah, nanti buat perhitungan di tiap titiknya itu, nanti iya. dianalisa aja titik maksimal minimalnya berapa. Oh Kamu bisa ya, sub 2000 enggak? bisa, insya Bisa. Allah. Nanti sama Nah, belajar. nah, Oke. kalau bisa nanti perbandingan antara sub 2000 dengan perhitungan manualnya ini. Sebentar Pak ya, saya catat dulu. Ah, ah, ah. Perbandingan. Kemarin itu sudah saya coba hitung tuh Pak, sama Hmm. ChatGPT. Terus? Itu kalau yang kapasitas geser itu kalau tidak pakai diafragma itu eh, jembatannya tidak kuat. Hmm, Jadi kalau ditambah diafragma itu kekuatan kekuatan dari jembatannya itu meningkat beberapa persen. Jadi jembatannya jadi kuat gitu. hmm. Ya enggak apa-apa. Nanti cari artikel yang menggunakan diafragma seperti ini. Ya. Iya Pak. Ya nanti gini, cari aja satu artikel yang membahas balok baja dengan diafragma baja seperti ini. Satu artikel dulu aja, ya. Nanti Jurnal, sudah ada jurnal kan Pak? jurnal dari Iya. anu ya dari Scopus ya. Jurnal Iya, yang kemarin saya share linknya itu loh. Banyak publisher kemarin itu loh. iya. Ya, itu ya. G, G. Nanti satu jurnal dulu aja sudah cukup nanti sementara sambil jalan. Yang penting ini bisa dikerjakan dan nanti ada perbedaan antara perhitungan SAP 2000 sama manual itu bagaimana kan begitu Iya, ya. Itu ya. Wes G. cukup Iya. ini tok aja, satu tok ini aja. Oh iya. Nggak usah semuanya. Jadi fokus ke balok girder Sama sama diafragma. diafragma. Ya, yang Iya. digambar itu termasuk nanti anu ya, eh, sambungannya baut kan? Sambungan baut, ya. Nah, Ada itu datanya detail juga. sambungannya nanti juga kamu hitung. G. Oke, Kan itu ya. sambungannya pakai yang ini. Ya, terserah nanti yang mana ya itu sepenting ya, ini gambar-gambar ini nanti masuk sebagai hasil ya. Iya. Gitu ya. Berarti gambarnya nanti dimasukkan di bagian hasil. Bagian hasil. Oh, ya, baik Pak. Kan ini kan atau gini aja, gini. Ini coba gitu aja, coba wis di hasil dulu aja enggak apa-apa nanti sambil jalan ya. Ya. Nanti G. yang penting dari SAP 2000 coba kamu hitung. Tapi kalau kira-kira bisa enggak membuat kayak gini di SAP 2000? Kalau itu Kalau nggak coba. bisa ya enggak usah Ya, baik ya. Pak. Cukup Ya. perhitungan manual aja dibandingkan dengan jurnal yang lain. Jadi karena ini juga ada sambungan baut, jadi kamu Ya. nanti juga cari jurnalnya yang ada baut-bautnya kayak gini ya. Ya, Itu baik ya. Pak. Sementara G. enggak usah banyak-banyak satu dulu yang penting inline dengan ini kan nanti misalkan di situ kamu temukan oh jarak bautnya sekian, bebannya sekian. Itu aja itu nanti sebagai pembanding gitu loh. Untuk membedakan bahwa oh jurnalmu apa skripsimu itu bedanya dengan jurnal yang lain itu seperti ini gitu. Tujuannya seperti itu. Ya, paham ya? G, Pak. Ya. Ya udah sekarang Mm. nggak usah SAP 2000 aja fokus ke ini aja. Perhitungannya ini aja. Perhitungan manual dulu nggih, Pak? Hmm. Baik. Manual aja. Ya. Nanti coba buat perhitungan sudah pernah buat Excelnya kayak gini belum? Saya cobanya cuma masih di apa chat GPT. Oh ya Nanti, sudah, nanti coba iya, aja nanti ChatGPT nanti sama anu ya. Karena ini kan struktur, nanti iya, hubungi Pak Zendi atau Bu Divi ya iya, baik Pak. sebagai DP satunya. Tapi ini matangkan dulu konsepnya, ya Iya, toh. Terus G, nanti apa baru diskusi nanti gitu loh ya. Karena struktur nanti DP satunya Pak Zendi mungkin saya bisa masuk di DP 2 gitu ya. G, baik Pak. Gitu ya, paham ya ini ya. Jadi nggak usah SAP Baik. 2000 ini aja manual dulu ini aja.
Oh ya, baik. Gitu ya. Ini kan berarti Ya, masuknya nanti di struktur baja 1 2 ini anunya. Apa? ya, Dasar dari mata kuliah dan CPMK sub CPMK-nya. Ya. Nggak apa-apa ini baik. bisa lanjut ini kalau kamu cepet ya cepet selesai nih. Ya, Ya. saya coba perhitungan nanti waktu dilihat Pak Agatha lagi di besok Sabtu atau Ya terserah kamu selesai, nah, cepet selesai ya. kirimkan saya, japri saya, enggak apa-apa, sudah selesai, enggak Oh, masalah, enggak usah nunggu Sabtu. oh Jadi ya, pokoknya progres ini itu secepat mungkin enggak masalah. Nanti kirimkan ke saya gitu loh. Enggak usah nunggu date apa timeline waktu hari Sabtu itu enggak usah. Selesai ya kirimkan saya gitu loh. Ya. baik Pak. Jadi Ya, biar cepat selesai. Dan targetnya itu maksud saya gini loh. Kemarin memang saya sudah nge-share timeline yang begitu panjang. Tapi harapan saya misalkan selesai di dalam bulan ini ya enggak apa-apa gitu loh. Contohnya ya, kayak kelas 1 ini dalam minggu ini ada 9 orang yang akan submit jurnal karena dia Excel-nya sudah selesai gitu loh. Ya nanti habis ini tak demokan bagaimana Excel yang sudah jadi meng-create hasil. Ya, nanti nggak apa-apa baik. habis tak demokan. Ini kan saya juga sama anak-anak juga. Ya. Oh ya, baik Oke Pak. ya gitu ya paham ya. Ya, baik. Ya oke, yang lain ada lagi Ya, enggak ini? terima kasih Pak. Ya ya Sebentar, oke. Heeh. saya tidak. Ya, gimana ada lagi enggak ini? Izin bertanya Pak Agatha. Ya, silakan. Gimana? Kemarin kan dari evaluasi yang kemarin punya saya kan, it- Putus-putus ya suaranya. halo, sudah Ya ya jelas ya. Pak? Sudah. Nah, untuk evaluasi evaluasi yang lalu punya saya kan masih belum jelas temuannya. Heeh. Nah, boleh dijelaskan lagi Pak? Mungkin eh, Ya, coba kamu share screen aja. izin ya Pak. Hmm. Nurut olah ngelamun ae tak tutup nok gak sah delok. Nah, judul saya kan ini optimasi perencanaan biaya dan waktu pada pekerjaan konstruksi menggunakan Microsoft Project dan metode value engineering. Gitu, Pak. Nah, bagian yang kurang jelas bagian temuannya itu gimana ya, Pak? Ntar ya, ntar. Gini, Nggih. eh kamu itu yang kamu lihat itu terlalu luas ya. Karena Microsoft Project Value Engineering itu sebuah hal yang berbeda dan apa?
memerlukan cara yang berbeda juga ya. Value engineering gunanya kan untuk apa sih? Kamu tahu enggak? Apa maksudnya value engineering? Kemarin itu waktu saya browsing di ChatGPT, Hmm. mana ya? Bentar, Pak. Soalnya saya waktu saya dapat data buat itu kan, saya tanya di ChatGPT, munculnya itu penggabungan antara Microsoft Project sama value engineering itu. Nah, makanya saya pakai itu, Pak. Yaitu eh, itu hal yang apa ya? Yang nggak mudah juga gitu loh untuk diselesaikan. Yo, Nah, ini. mau dilanjutkan yo bisa, tapi kamu memperdalamnya akan sedikit kesulitan. Kamu akan memasukkan MS Project, gabungkan dengan value engineering, kan gitu. Oke. Nah, kan gitu kan. Nah, ini Hmm. coba kamu detailkan value engineering itu seperti apa. Ya, sekarang kamu tinggal pilih value engineering aja atau Microsoft Project kan gitu. Oh, sebenarnya saya juga nyiapin dua judul, Pak, antaranya satu itu pakai value atau Microsoft Project aja. Jadi Heeh. saya tanyakan dulu ke Bapak gitu. Ya, kalau sekarang kalau ini proyeknya ini memang ada, Tahun ya. lalu. Ya enggak apa-apa, enggak masalah. Maaf, Justru kalau ada, kira-kira ya. kenapa harus dihitung menggunakan value engineering? Nah, itu harus dilihat. Kenapa? Oke. Proyek ini kenapa? Kalau Gitu loh. Jadi misal urgensinya harus muncul. Kalau yang siapa tadi, Mbak siapa tadi? Yang awal tadi. Raisa, Nah, itu kan eh, mengamati bahwa seberapa efisien balok girder itu. Nanti kan outputnya seperti itu dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Oh, jadi kalau beban plat sekian dengan diterima balok girder ini, oh memang kuat, kan begitu. Nah, dibandingkan dengan yang lain sehingga nanti muncul load resisten desainnya LRFD-nya itu efisiensi berapa kan memunculkan sigma itu kan. Targetnya kan itu. Jadi apakah desain ini sudah efisien atau tidak kan begitu. Efisien itu maksudnya tidak berlebih dan juga tidak kurang kan begitu. Nah, sekarang kalau kita ngomong projectmu ini, kalau kita mau value engineering, itu kan istilahnya supaya harusnya proyek value engineering itu proyek yang belum selesai. Kan begitu. Nah, proyek ini kan sudah selesai. Nah, kalau proyek ini sudah selesai, datamu apa aja? kalau saya punya kan cuman BOG, Pak, sama RAB. Cuman saya mau minta file yang lebih detail sama Hmm. Pak Bos agak Nah, susah. yang paling tidak gini lah, paling enak kalau kita proyek sudah selesai, efisiensinya apa? Lihat bahwa proyek itu kan punya kurva S, pasti kan? Ya, Nah, heeh. ya main-main di kurva S itu aja, kurva S sama kenyataan itu berbeda atau enggak? Nih, Kan itu yang paling mudah diamati kan itu. Jadi kenapa sih? Ya supaya nantinya biar kalau mengerjakan tuh efisien. Nah, kalau itu memang nanti ada keterlambatan, baru muncullah solusinya bagaimana kan begitu. Terkait ngomong solusi nanti aja. Yang penting kalau sudah punya data kayak gini, itu kerjakannya anu ya. Kita enggak usah ngomong latar belakang dulu dan semuanya. Kerjakan hasilnya dulu, Excel selesaikan dulu. Excel selesai, nanti eh, step berikutnya apa? Kita ketemu lagi, diskusi lagi. Itu langsung jadi nanti. Ya, yang penting itu dulu. Kalau kita sudah punya data, itu lebih enak. Latar belakang nanti ngikut, ya, gitu ya. Nah, sekarang kalau hanya BUK sama RAP, apa yang mau dilihat kan begitu? Kan namanya kita ngomong manajemen proyek kan istilahnya kalau kita nggak mengamati biaya, ya mutu susah diamati. Bagaimana ngamati mutu? Susah kan? Nah, yang paling mudah kan ya waktu dari kurva S kan begitu. Waktu dan biaya kan begitu. Nah, gitu aja. Jadi kalau Beki sama Rap susah, apanya yang mau? Nah, apakah mau membandingkan ini percuma kan gitu? Ya, gitu ya. Jadi intinya ya, nanti Pak. bandingkan laporan progres tiap minggu kan ada. Bandingkan dengan kurva S lah mana
Nggak usah semua yang diambil itemnya. Misalkan ambil aja 5 tertinggi yang paling terlambat atau yang paling membuat biaya itu boros yang mana kan gitu. Kan urgensinya itu. Bahwa kenapa ini harus diamati? Oh, karena ada keterlambatan borosnya apa? Kalau terlambat itu jadi membengkak sekian loh. Sehingga supaya tidak membengkak kita analisa, dianalisis kan gitu. Ya, dianalisis ini kamu analisa menggunakan apa chip apa ya entah nanti kamu run di chat GPT kira-kira munculnya apa ya. Terus kemudian eh, solusinya seperti apa nanti aja itu yang penting Excel-nya jadi dulu. Sik, masih ada di sini ya. Sik, masih ada ya. Oke, bisa dilanjutkan? Ya, halo. Iya, Pak. Ya, ya gini ya. Jadi kalau kita ini berlaku untuk semua aja. Jadi kalau ada Beki sama Rap ya kurang. Beki Rap harus ada kurva S. Ya kamu buat aja kurva S kalau mau pengen pakai data itu ya dibuat abal-abal apa piye ngono kurva S dibuat terlambatnya seperti apa kan ya iso diatur. Yang penting kan ada untuk bahan skripsimu gitu loh. Ya. Ini masih mute tuh kamu. Masih timbal. Ya gitu Ya, ya. Gitu ya. Jadi iya, kalau Pak. teman-teman yang ada data RAP sama BG ngakalinya supaya dapat konsep skripsi ya tambahkan kurva S sama progres. Ya, anggap aja diatur aja sendiri terlambatnya kurva S rencana sama kurva S pelaksanaan seperti apa. Kan gitu. Nah, kalau itu Excel sudah jadi semua, ya toh, nggak usah banyak-banyak itemnya, maksudnya berapa item gitu aja atau digabung juga bisa ya kan. Kamu percah aja nanti. Rep kan rep biasanya kan banyak gitu. Ya kamu ambil aja yang kira-kira item volume yang besar ya. Mengamati kurva S progress itu dalam proyek itu nggak usah semua kan begitu. Karena nanti kalau semua ya membahasnya kelamaan dan nggak bisa dalam nanti. Ya, misalkan kamu ambil aja misalkan oh keterlambatan di dalam biasanya kan kalau gedung itu kan yang paling dominan kan beton kan, proyek Ya, beton kan.
Nah, beton itu kan berarti menginclude misalkan balok, kolom, balok sama plat gitu aja. Itu kan yang item paling besar biasanya. Ya. Nah, itu kan berarti balok, plat itu berarti kan ada perancah, ada proses pengecoran dan semuanya. Nah, itu aja diambil, itu aja nggak apa-apa. Pekerjaan beton terjadi kolom, plat, sama apa, itu aja sudah cukup. Jadi fokusnya mengamati di situ. Kan itu yang paling dominan. Kenapa memilih itu? Karena item yang paling dominan, yang paling menyebabkan kerugian besar kan gitu kan. Membengkaknya besar. Ya, Ya, gitu iya, ya. iya, Weh, siap. kalau memang tidak ada ya seakan-akan buat aja kurva S sendiri, gitu. Kurva Iya, S rencana sama kurva S pelaksanaan. Anggap aja terlambat yang mana-mana gitu kan sudah. Nah, kalau Excel-nya sudah jadi, kurva S-nya jadi kirimkan ke saya. Nah, nanti kalau siap. sudah jadi grafik Excel kayak gini, sudah cepet nanti, ya. Oh, Atau gini, supaya kurva S-nya beberapa, kurva S-nya buat bertahap aja. Misalkan dipotong-potong biar tidak panjang gitu loh. Jadi dipecah-pecah, misalkan bagian bawah dulu atau atas atau bagaimana kan gitu ya. Kamu atur sendiri. Ya. iya. Misalkan dipecah menjadi 4 bagian. Jadi ada 4 bagian nanti. 4 kurva S ya. Kurva S rencana sama kurva S pelaksanaan. Nah, dibagi aja menjadi 4. Misalkan banyak dibagi aja menjadi 4. Ya, gitu ya. Coba apa bekimu coba munculkan. Kamu share screen bekinya. Iya, Pak. Kemarin itu saya dapatnya Becky yang seperti ini. Aduh, hilang lagi. Seperti ini, Pak. Persiapan, terus kemudian Ya, apalagi bawah volume. bawah bawah. Oh ya, struktur, Bukan struktur, persiapan, struktur, terus arsitektur sama MEP, Pak. Dibaginya seperti ya itu sudah kalau di gini saya. aja dibagi menjadi anu aja persiapan dianggap nggak terlambat, ya toh? Iya. Tur terlambat, gitu aja. Mm. Terus satunya apa? Arsitek, arsitek terlambat kan gitu aja. Arsitektur. Iya. Nah, lah nanti kan nggak usah detail pintu terlambat berapa, langsung itu aja pekerjaan kusen pintu dan jendela terlambat berapa minggu kan gitu aja. Atau terlambat berapa hari kan gitu aja. Ya. Iya, Pak. Lah kalau terlambat otomatis kan man hour-nya bertambah. Kan begitu kan? Kalau man hour-nya bertambah Iya. otomatis kan biayanya lebih boros. Dianggap aja gitu aja kan juga bisa tuh. Ya. Kan juga nggak dicek tuh sama orangnya. Kan gitu tuh. Nah, kalau seperti ini proyeknya harus Iya. jelas ya. Jadi maksudnya kalau seperti ini proyeknya harus jelas karena kan mengacu pada kasus proyek ya. Ya, gitu ya. Nama Iya. proyeknya aja, CP-nya enggak usah nama proyek Iya, Pak. gedung apa gitu aja wes. Atau ini gedungnya berapa lantai toh? Tapi ini kalau proyeknya sih cuma 2 lantai, Pak, rumah tinggal. Ya enggak masalah juga. Banyak kan proyeknya seperti itu. Iya. Ya enggak masalah. Kita itu kalau nama skripsi enggak peduli itu berapa lantai, 1 lantai pun bisa. Asalkan pas yang diambil kan begitu kan. Ya, Yap. plafon terlambat berapa atau yang mana kan begitu loh. Hmm. Nah ini Iya. yang ya kalau kita berasal dari data lapangan yang agak susah itu merancang Excel-nya. Ya, Excel supaya ini menjadi sebuah hasil. Karena Excel nanti yang akan ditulis di dalam hasil skripsi. Ya, ya. Nanti harapannya yang saya percepat ini nggak usah skripsi, langsung jurnal aja semua. Ya. Udah Excel jadikan dulu nanti buat jurnal, jurnal jadi proposal wes selesai. Itu tok. Wes nggak usah buat skripsi ngapain ribet-ribet. Nanti jurnal jadi sudah beres, nggak punya tanggungan lagi sudah. Ya Oke. gitu ya caranya. Ya, Pak. Iya. Ya, Terima kasih, oke. Pak. Ya, oke. Ya, paham ya sudah ya. Oke, Iya. yang lain Terima ada kasih, lagi Pak. Pak? Ya, oke. Yang lain gimana? Ada lagi? Pak, saya mau tanya, Pak.
Iya, Ndi. Gimana? Rencananya kan saya mau ambil ini Pak, implementasi BIM. Coba kamu share screen aja. Apa? Oh ini, oh iya Pak, share screen. Hmm, gimana share screen? Nih, yang mana? Itu bagian share tuh hijau. Iya Pak, bentar Pak. Ini Pak, quantity take off menggunakan building informasi modeling BIM Pak atau Revit pada pembangunan proyek polder rumah pompa. Nah, ini BIM itu ini quantity itu kan volume kan? Quantity take off Iya itu. Pak, Yang kamu volume Pak. saya tadi itu toh. Iya, Enggak. yang pagi tadi Pak. Nah, kan saya bilang BIM itu fungsinya bukan untuk membandingkan volume, jauh lebih dari ini. Ya, kan sudah tak share toh, Oh, BIM itu untuk apa kan itu. Intinya BIM itu untuk mempercepat bagaimana sebuah permodelan menyelesaikan proyek ya. Jadi kalau kamu ngamati BIM ya keseluruhan dan nggak mudah juga. Kan begitu. Kalau BIM oh kamu iya. pakai Revit membandingkan volume, ya buat apa? Ngitung volume itu nggak ada urgensinya. Volume itu hitung pakai Excel jalan loh. Pakai ChatGPT jalan loh. Kamu celangkan dimensinya, kamu run ChatGPT keluar. Bukan untuk menghitung volume, itu yang saya maksudkan. BIM-nya bagus, cuman pemanfaatannya yang kurang pas. Kalau cuman menghitung volume, ngapain soro-soro pakai BIM? Kan begitu. Oh ya Pak, enggak Pak, ini alasan saya menggunakan ini Pak ya. Soalnya kan saya di rumah pompa Pak. Hmm. Itu ada dinding sirwall Pak yang di susah untuk di ini Pak, dihitung dengan konvensional Pak. Kayak contoh ini Pak. Coba gambarmu mana? Kamu Ini share Pak, gambarnya. Gambar kamu saya kan share ambil gambar. udah udah share Enggak, screen nih Pak. enggak. Kamu share desktop aja. Ini belum share kamu. Share desktop aja, biar pindah-pindahnya kelihatan. Hmm, bentar Pak. Nih. Window. Udah kah? Udah kelihatan Pak. Belum. Desktop. Gak ada. Udah kelihatan Pak. Ya, gimana? Ini Pak, kayak contoh perhitungan ini Pak. Umpama di Excel itu agak rumit Pak untuk chambernya Pak. Ini Itu kurang gimana Pak? ini kan anu tuh ini beton kan ini, ya gambar beton ini. Iya Pak, bener. Nah, lah iya toh. Kalau ini kan yang penting kita masukkannya Excel atau area pakai AutoCAD atau anu kan juga bisa toh. Nggak usah pakai BIM loh, pakai AutoCAD di Oh, Google aja udah keluar kan. Kalau menghitung volume, tinggal panjang kali lebar kali tinggi selesai toh. Jadi eh, apa? Revit ini intinya kan apa ya? Bukan untuk mencari volume aja utamanya kan begitu. iya Pak. Nah, Revit itu bukan sebagai mewakili BIM. Ya, paham ya? Revit itu adalah salah satu cara supaya nanti apa mudah dalam membuat desain. Kan begitu. Ya. Kan itu aja. Nah, kalau ini dibuat volumenya lebih mudah, ya memang lebih mudah, tapi
kalau kita ngomong menghitung volume itu ya enggak ada keilmuannya, enggak ada hal yang mau ditampilkan kan begitu. Kalau hanya outputnya mempermudah menghitung volume. Paham nggak maksud saya? Paham, Pak. Nah, jadi output dari minimal skripsi kan harus ada keilmuan yang dikembangkan. Ya, contoh kalau tadi keilmuan apa jembatan girder tadi? Oh, jarak diafragma. Nanti dihitung oh sekian. Keilmuannya berarti balok girder diafragma yang nanti akan memunculkan yang berbeda dengan yang lain. Oh, kalau dia beban sekian, diafragma sekian, oh sekian efisiensinya. Lah dibandingkan dengan perhitungan diafragma di jurnal Scopus kan begitu. Itulah justifikasinya. Nah kalau hanya volume kan ya enggak ada apa kan gitu kan. Paham ya maksud saya ya? Ya, Nah, kalau gambar seperti ini kan itu gambarnya struktur ada toh? ada, Gambar Pak. ulangan semua ada toh? Ya Ada masuknya semua. struktur saja itu lebih bagus, lebih bermanfaat. Oh, Analisa ya, Pak. seperti itu. Nah, Rencana saya juga ada 2 pilihan kan, Pak. Mau struktur apa ini BIM ini. Kalau di struktur saya masih bingung, Pak. Mau menganalisis apa. Kalau ya kalau Bapak ada struktur ya saran, dipilih aja coba. Ya itu dicoba gambar detailnya ada enggak kayak tadi temanmu tadi balok girder sama diafragma. Coba punyamu apa? Yang bentar, Pak. istilahnya ekstrim misalkan bentang balok 9 meter itu kan termasuk lebar yang sangat lebar kan begitu. Mungkin ini sih, Pak, apa di dinding sirwalnya, Pak. Ini kan dinding sirwal yang bawah ini kan ada pompa, Pak. Oh. Ada pompa di sini. Terus dia itu menahan pompanya, Pak. Nah itu pompanya beratnya berapa ton? Pompanya ini sekitar keren 7,5, Pak. 7,5 ton. Nah justru bagus ini aja menghitung rumah pompa ini, analisa rumah pompa ini dengan pompa sekian berarti dia nanti pompa itu ada airnya enggak di dalam dinding pompa itu, sirbolnya itu. Ada, Pak. Ada. Berarti beton itu kedap air. Ya, kedap. Nah, ya itu aja, itu sangat bagus sekali. Udah bagian pompa coba, kamu besarkan bagian pompa. Ini, Pak. Oh, yang sebelahnya aja, sebelahnya Yang akan ini. ada pompa juga. Nah, itu aja loh. Nah, ini kan cuma sedikit toh. Ini aja sudah cukup ini. Ini loh, ini kan pompa ini kan terendam air kan, betonnya juga. Iya, Pak. Sampai sini nanti. Nah, ya sudah kan Kira-kira berarti kalau efek beton ini K berapa, kalau terendam air pengaruhnya seperti apa. Dengan pompa ini kan ada getarannya toh. ada, Pak. Nah, getarannya seberapa kan dihitung situ bisa pompanya nanti didetailkan. Nah, sudah ketemu kan? Apakah memang ini sudah kuat desain ini? Nah, kalau sudah kuat bagaimana pembuktiannya? Ya itu kamu buktikan. Sudah selesai sudah. Pompa ini Oh, aja tampak detail, tampak samping kanan kiri sudah. Terus tulangannya seberapa? Nanti dihitung geser berapa, momen berapa. Ya sudah selesai. hmm, ya, Pak. Tapi kan untuk yang ini, Pak, yang dinding bawah ini kan satu satu jadi struktur satu kaitan, Pak, ya, sepanjang ini. Oh, itu tampak anu ya, tampak ini ya. Ya, Pak. Oh, itu terendam semua ya. Kalau kalau banjir ya, Pak. Ini di LWL-nya, Pak. Nah, ya sudah itu aja dianggap aja di LWL itu anggap aja di kondisi banjir kolam ini ya sudah ngitung ini aja sudah cukup ini ya kan gitu kan Oh, ini aja udah oh, cukup di struktur, Pak, ya jadinya, Pak. ya struktur ini malah jauh lebih bagus lebih bermanfaat gitu loh. Nah ini kamu capture ke chat GPT aja sudah bisa ngitung kok nih. Yang penting gambarmu detail kamu capture bagian ini kamu coba simulasi pakai chat GPT sudah jalan itu. Yang penting kamu Hmm. detailkan pompanya ini berapa, getarannya berapa, terendam air berapa, kamu kasih prom-prom kayak gitu dia jalan sendiri sudah. Oh, iya, Pak. Ya, gitu ya. Itu kan ada level banjirnya ada tuh itu, kolam pompa itu kan. Ada, Nah, Pak. Ini, Pak, ya di sudah ini kamu LWL-nya, Pak. detailkan coba kamu capture aja ke chat GPT sudah ada gambaran nanti itu. Oh, Ya, ini jauh lebih bagus, lebih bermanfaat dan memang ada keilmuan bahwa apakah memang benar desain ini dengan
kolam pompa ini dengan pompa sekian ton berat sekian itu sudah cocok, sudah kuat, sudah anu kan gitu kan. Oh iya Pak. Ya, kan gitu. Jadi malah 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 sangat bermanfaat ini nanti gitu ya. Jadi hanya bahas ini aja, nggak usah yang lain-lain, sudah fokus ke ini aja. Kan begitu. Oh iya Pak. Itu Jadi kolam ada gimana pondasi Pak? apa itu? Pondasinya pakai spoon pel Pak. Oh ya sudah lah, gini aja. Apa? Ini bisa alternatif juga, spoon pile ini juga bisa diangkat. Cuman kalau kita ngomong struktur Oh, huni ya sudah ini aja. Maksudnya kekuatan dari ini aja kan, itu air itu kan juga berat juga. iya Pak. Nah, kan Kalau gitu. ada ini sih Pak, ada dua opsi. Kalau enggak mau bandingin antara spoon pel sama bor pel Pak. Itu Ngapain? gimana? Nggak perlu. Ngapain? Sia-sia nggak usah. Ngapain tuh? Iya Pak. Cuman Jadi ini yang bagus ini leplatnya ini aja. Leplat ini kan disangga berapa tiang itu. Kan itu jaraknya berapa. plat Nah, ini Pak ya. eh, Ini soalnya bukan tiang Pak, ini full dinding Pak. oh full dinding. Iya full dinding ini Pak, denahnya Pak. Ini dia full dinding, Oh, ya, ya, ya. full dinding Ya wes itu segini. aja. Sudah wes itu ada satu satu kotak itu tok loh, itu tok loh wes. Wes kolam pompa ini tok loh. Wes itu aja. Nah, wes Kolam segitu. ini Pak ya jadi denahnya ini Pak ya nanti Iya, ya jatuhnya. segitu aja. Wes Oh cukup. iya Pak. Ini kan kolam pompa satu satu kotak itu toh. Iya Pak. Pompanya ada satu ya. Pompanya ada satu Pak. Ya sudah wes itu aja cukup sudah. Wes ngamati strukturnya itu loh, kolam pompa gitu loh sudah. Tapi yang anu ya, maksudnya itu kolam pompanya itu ikut plat yang atasnya ya. Ini ikut semua Pak. Oh, lah ya ikut di situ kan, berarti ikut semua itu kan. Iya satu Apa satu samping? Lah kesatuan. itu baloknya itu plat itu yang nyangga yang apa mana itu? Plat ini Pak. Ini Oh, di sini oh, ada balok Pak. balok. Lah terus Ini ada yang balok. sana yang pewanjang Ini kiri itu? panjang ke kiri nih. Oh, itu apa itu? Ini Pak. Untuk detail pembalokannya ini. Itu cuma samping kanan kiri aja Pak baloknya. Oh, berarti itu sepanjang itu enggak ada kolom sama sekali ya? Kolom ada Pak, cuma kolom itu rata dinding ini. Oh, gitu. Ya berarti gini. Itu dindingnya itu berupa dari apa? Dindingnya beton Pak, sirbol. Oh, beton semua. Ya, Nah, tebel berarti sama kolom tulangannya sama apa enggak? besar tulangannya Pak. Nah, berarti kan gambarnya itu kan enggak rata atau mestinya ada yang menonjol gitu tuh kolomnya. Ada Pak yang menonjol ini bagian sini Pak. Di K1 ini nonjol Pak. Soalnya 50-50 tebal tebal dindingnya 40. Kalau di K2-nya rata Pak yang bagian sini. Ini rata. Yang nonjol cuma ini 1, 2, 3 dan 6 kolom yang nonjol. 6 kolom yang nonjol. Ya sudah, Iya. ya sudah. Ini aja enggak apa-apa sudah. Gitu loh. Struktur kolam pompa Pak jadinya ya. Nah, wes struktur kolam pompa ini tok wes. Lainnya nggak usah. Kamu buat gambar detail lagi struktur kolam pompa. Nanti yang lainnya berupa beban gitu tok. Ke bawahnya nggak usah dihitung. Oh ya Pak, ini kan ada 2 beban Pak kayaknya. Ini pompa sama genset. Lah ya sudah nanti ini pompa genset ini kamu gambar. Setelah itu gambar ini kamu gambar. Kemudian gambar lagi yang memunculkan pembebanan di masing-masing titik kolomnya itu. Nah, nanti kan dikonversikan beban genset berapa, berapa lah itu nanti dihitung, ya, kan gitu. Itu nanti dihitung. Oh ya Pak. Oh, apakah memang sudah sesuai, kan gitu. Nah, terus gambarmu ini memunculkan dimensi ini kamu ngambilnya dari mana? Ini memang udah dikerjain Pak. Udah di lapangannya ini kayak gini. Enggak lah, ya, maksudnya dulu yang desain ini siapa? Oh, dulu yang desain ini dari perencana Pak. Dari LAPI ITB.
Oleh berarti kamu nggak ngikut ngitung ini, tak pikir like kamu yang buat, bukan ya? Bukan Pak, saya yang di lapangannya Pak, Oh ya sudah berarti kan kontraktornya. belajar sekarang. Kamu istilahnya kamu coba menghitung kayak gini tuh bener nggak dimensi ini kan gitu kan? Iya Pak. Nah ini keilmuannya di situ ya, gitu ya. Ya jadi sebetulnya kalau ini kita di breakdown juga enggak banyak wong sama semua. Cuman intinya kan gini kan. Balok kolom plat kan gitu aja. Tinggal belajar aja pembebanan bahwa genset diterima oleh plat sebagai apa? Oh itu beban terbagi rata di situ. Itu ya, bebannya berapa ton. Kemudian di situ ada kolom berapa. Ya tinggal dibagi aja. Oh kolom ke sini kiri kanan jaraknya berapa ya gitu kan. Jadi yang memang agak ribet ngitung pembebanan ini. Karena nanti semua pompa dan semua ini akan dikonversi menjadi beban. Ya, gitu ya. Iya Pak. Ya coba nanti kamu eh, apa? Kamu run ke ChatGPT kayak gambaran kayak apa, ya. Kalau nggak paham, coba nanti koordinasi dengan Pak Zendi sama Bu Dwi. Oh Ya, iya Pak. ya kamu koordinasi bilang aja saya disuruh Pak Agatha. Kalau mereka nanti nggak ada solusi, kamu kembali ke saya lagi. Baik Pak, nanti Ya, besok jadi nanti saya langsung koordinasi sama Pak Zendi sama Bu Dwi. nanti apa? Ini gambarmu sudah kamu upload di Google Drive ya? Sudah Pak, PDF-nya sudah. Oh ya sudah, oke. Nanti tak lihatnya ya. Oke, nanti juga tak infokan ke mereka, karena kan memang struktur DP1-nya dari struktur ya. Kalau saya Iya Pak. bisa masuk sebagai DP2, ya kan paling tidak saya nggak akan terlalu ikut campur, nanti dipikir saya terlalu menggurui mereka. Coba dari ide ini kamu koordinasikan dengan mereka kalau kamu bingung, ya. Iya Kalau Pak. mereka nggak ada solusi, nanti kamu kembali ke saya lagi, ya. Iya Pak, baik. Ya. Ini jauh lebih bagus daripada yang akal-akalan apa kuantiti tadi ngapain nggak ada Iya Pak. fungsinya kan gitu loh. Iya. Kamu nanti akan paham, oh ternyata membuat struktur ini cara ngitungnya gini. Oh perhitungan bebannya seperti ini kan gitu. Ini yang agak rumit memang mengkonversi bebannya kan begitu. Iya Pak. Bebannya banyak soalnya Pak. Nah, ya tapi kalau bebannya banyak, kalau kamu tahu pembebanannya tinggal dikonversi aja beban merata atau beban titik. Kalau kita ngomong plat ya beban merata, beban terbagi rata. Beban merata semua Pak ini Pak. Nah, merata semua kemudian dari plat yang ada beban mati dan beban hidup dikonversi plat-plat membebani kolom nanti sebagai titik beban terpusat di kolom-kolom itu kan begitu akhirnya. Iya Pak. Ya toh? Ya, ya sudah gitu aja. Nah, kemudian yang bawah ini karena ada air ya, ya tentunya menghitung beban air itu. Ya, sehingga makanya kan di situ kenapa ada desain yang menonjol besar itu. Ya, gitu loh. Ya. Ini Pak. Nah sebetulnya gini lah. Justru biar kamu ndak banyak-banyak ngitung aja ini kolamnya yang bawah ini tok loh, baloknya yang aneh-aneh modelnya Yang aneh-aneh ini Pak ya. bawah itu tok cukup itu tok bawah tok itu loh Apa baru sampai bawah, sampai sini Pak? Tiga lagi kolom Pak. bawah lagi Jadi bawah ini. bawah tok itu loh. Ini Nah aja. itu tok cukup wes bawah itu tok loh, bawah Ini itu tok Pak. cukup. Nah itu wes cukup. Ini yang ngitung ini sudah rumit tok, tulangannya loh sudah rumit itu. Itu lebarnya berapa? 12 meter. Tingginya tingginya air berapa itu? 1,45. Ya, sudah berapa ton itu? Wah, kan begitu. Dengan dibagi Iya 4 Pak. yang itu, tentunya kan platnya perlu dikondisikan. Maksudnya supaya kuat bagaimana? Lah, sudut melengkung miring itu kan tentunya ada maksud kan gitu. Cukup Iya ini Pak aja ini. sudah selesai skripsimu wis beres ini. Bawah itu loh balok yang ini loh 4 tiang ini lah yang kamu kotak ini toh loh itu sudah selesai, lainnya dikonversi sebagai beban, pompa sebagai beban, air sebagai beban, dibagi 4 itu berarti kan arah ke sananya berapa, otomatis kan bagaimana supaya plat ini kuat kan begitu untuk Iya Pak. menyangga air ini aja sudah rumit ini. Ya enggak rumit juga sih, tapi yang bagian pojok ini yang lumayan rumit nanti tulangannya dan semuanya. Ya sudah ini toh sudah cukup jadi skripsi. Ya, gitu ya. Wes ini Iya tuh Pak. yang lebih ekstrim ini, maksudnya lebih urgensi untuk dipahami kan begitu. Karena modelnya kan miring, nggak standar itu. Itu ada Iya melengkung Pak. itu apa itu? Melengkung itu. Oh ini sebenarnya kan desainnya lurus Pak. Tapi karena di sini ada pipa, jadi ini perubahan desain Pak. Itu Nah, sih alasannya.
Nah, ini kan juga pengaruh. Melengkung kenapa? Karena kan kondisi. Lah, melengkung itu apakah memang sudah sesuai? Ya, karena di atas itu beban air itu gak main-main kan begitu kan. Iya, Pak. Udah ini aja cukup ini toh kamu capture nanti coba diskusi sama dosen struktur dulu. Nggak enak saya nanti ngomong terlalu jauh dipikir saya nanti terlalu ikut campur di bidang struktur. Tapi kalau nggak ada solusi nanti kamu kembali ke saya lagi. Ya, Baik, Pak. ya Iya, paham ya. Udah ini aja paham, Pak. cukup satu balok ini cukup sudah. Ya, ya kamu nanti akan paham tuh balok miring itu oh ternyata seperti ini Pak strukturnya Pak. Nah, kan gitu ya. Gitu loh ya. Iya, Nanti Pak. tulangannya ketemu, terus kemudian perhitungan momen ketemu, geser ketemu, beban air ketemu, karena beban air itu kan terus menerus, kan begitu, ya. Iya, Ini aja sudah banyak ini yang dibahas, sudah cukup itu, kan begitu, ya. iya, Pak. Nanti judulnya apa? Ya ini eh, menghitung plat kolam pompa ini dengan panjang sekian itu kan gitu. Gampang nanti perkara judul, yang penting kamu ada analisa Excel-nya nanti gampang. Gambar ini, yang penting output gambarnya cuman plat ini tok loh ya. Nanti di samping kiri kanan diganti beban. Ini Pak ya. Itu kan muter Pak ini nanti. Ini Ya, sini juga ada ini kan dinding. ke atas ya. Nah, itu ada dipotong diganti beban kan gitu kan. Oh Dihitung iya. nanti di masing kiri kanan itu bebannya berapa itu dipotong dianggap beban gitu loh. Paham ya? Oh iya. Paham, Pak. Atasnya itu dipotong dibuang diganti beban. Kan sudah. Jadi bebannya kiri Baik. kanan sama beban air itu kan gitu kan. Ya. Oh, bebannya cuma Pak ya jadinya kelilingnya dinding sama air gitu. Iya toh, ya itu tok toh. Setinggi itu Iya, aja Pak. setinggi 1,3 berapa itu. Jadi kan Ini nanti Pak ya. kan itu kan 1,3 berapa itu. Ya toh. Nah, Hmm. itu kan beban airnya di situ. Kemudian kan itu ada pompa. Pompa kan itu ikut membebani juga. Nah, itu nanti yang atas-atas kolom apa plat-plat yang atas itu kan pembebanannya berapa nanti dikonversi semua ke kiri sebagai beban kan itu awal desainnya. Iya. Ya. Pompa dan semua nanti dikonversi semua sebagai beban di sebelah kiri kanan itu yang ikut membebani dari spoon pile itu nanti kan gitu Oh, iya Pak. Paham, paham. ya paham ya Iya Pak. oke wes ya oke yang lain ada lagi. Halo Pak, Hmm? saya kemarin kan ada evaluasi dari Bapak. Saya ngambil BIM Pak kemarin. Ya kalau BIM penjelasannya Nah, ya kayak tadi itu kalau hanya mencari volume aja ngapain kan begitu. tapi kan saya sebetulnya punya ini Pak, apa bahan dari proyek gitu yang sekarang masih berjalan. Nah itu apa Ada apa datanya dari bahannya apa. POG, Oh. POG, kurva S, sama ada gambar apa gambar kerjanya ya, Pak. Ya kalau bisa masuknya ya itu tadi saya bilang tadi kurva S-nya itu kurva S rencana sama Kurva kurva S S. pelaksanaan. Masuknya di situ yang paling memungkinkan ya. Kan proyek itu pasti kalau Ya nggak Pak. terlambat ya dipercepat kan gitu aja. Nah proyek itu diperlambat apa Ya, lambat apa lebih cepat? sekarang ini masih lebih cepat daripada rencana. Ya kalau ngomong lebih cepat ya sekarang kamu amati aja lebih cepatnya karena apa? Itu justru malah lebih manfaat. Nah jadi oh Ya, ternyata benar. dari kurva S itu dari kenyataannya sekarang lebih cepat. Nggak apa-apa proyek kondisi sekarang aja nggak apa-apa. Nah lebih cepatnya seberapa? Nah Ya, kenapa kok bisa lebih cepat? Nah tentunya kan di sana ada perubahan metode. Kan begitu. ya Pak. Nah, Ya, itu yang justru malah bagus diamati, gitu ya. coba Kalau dipakai tadi kurva S aja Pak tadi Pak. ya kurva S itu, berarti kan kalau dipercepat, Ya, oh cepatnya item yang mana? Ya seperti kayak aulasan tadi kan terlambat, yang temanmu. ya, ya, Nah, kamu ini kalau dipercepat ya malah bagus lagi. Oh, kalau dipercepat itu seperti ini. Nah, akhirnya apa? Manfaatnya, oh supaya dipercepat metodenya seperti ini kan begitu.
Nah, dengan lebih cepat itu apakah biayanya itu lebih murah atau lebih mahal kondisi sekarang? Biayanya lebih bengkak jadinya, Pak. Nah, yaitu diamati. Ada addendum ya perubahan. Iya, ada Tidak perubahan masalah kan addendum begitu. jadinya. Makanya kan sesuaikan Iya, aja. Membengkaknya seberapa persen. Nah, dengan kecepatan itu kemudian dibandingkan dengan pembengkakan sekian itu kira-kira relevan enggak? Kan begitu. Outputnya kan itu nanti. iya, Pak. Ya, itu sudah jadi skripsi, sudah keterbaruan Iya, kan. Ya. Dan iya. daripada berhitung Besok volume, saya, iya, paham ya maksudnya ya? iya, Pak. Iya, Nah, jadi nanti saya tinggal WA bikin Pak kurva S datanya saja, biar kurva, oke. kurva S rencana, kurva S dipercepat, nanti kamu bandingkan dengan kurva S cash sekian, kondisi sekian, oh butuh biaya sekian. Dengan kurva S dipercepat, biayanya sekian. Nah, diamati, kenapa bisa seperti ini kan begitu. Nah, itulah. Kan itu ada sebuah permasalahan di situ. Akhirnya kan diamati, dengan nambah dana sekian, dipercepat sekian itu eh, relevan enggak? Menguntungkan atau enggak kan begitu. Iya, Nah, Pak. kalau memang itu dipercepat karena sesuatu hal, ya sampaikan aja suatu hal gini, tapi dampaknya apa? Oh, dengan dipercepat, tapi tujuan tercapai, tapi dengan konsekuensi biayanya bengkak sekian. Cerita Oke, seperti ini sudah ya, jadi output skripsi loh ya. Nah, tapi yang penting bagaimana cara mempercepat kan begitu. Nah, itu yang harus dibahas nanti. iya, Pak. Ya, paham ya? Ya, oke. Iya, paham, Pak. Ya, paham ya? Ya, Oke, nah segera iya, aja Pak. di Nanti saya Excel-nya. WA, ya, Ya, itu ya. Ya, wis. iya, Pak. Iya, nanti saya apa WA Nah, ke nanti Pak Agat aja. Ya, kayak yang penjelasan awal tadi ya. Jadi dibagi aja bagian mana yang ya, dipercepat diambil gitu ya. iya, Ya, gitu ya. baik, Oke. Pak. Iya, Ya, oke. Sudah ya. makasih Pak Agat. Ya, Oke. Oke. Yang lain ada? Silakan. Pak, mungkin cukup karena ini teman-teman sudah semua. Oh, sudah Jadi, semua. sudah. Oh, lah di kelompok kan ada berapa orang itu? Banyak itu. eh yang tadi ada yang sudah apa lewat chat ke Pak Agatha. Terus ada Oh, yang tidak bisa karena lembur. oh gitu. Ya sudah. Teman-teman, iya. Ya sudah, intinya nanti saya share juga ini, jadi nanti bisa diulang kembali. Dan nanti teman-teman yang lain kalau misalkan punya masalah yang sama kan bisa diselesaikan dengan penjelasan ini toh. Maksudnya, oh penjelasannya seperti ini, mana yang harus diambil kan begitu lah. Ya, baik, Ya, Pak. itu ya Pak paham ya ya? Pak, sama baik Pak. ya. Pak Ya sama Pak. ini yang perhitungan Excelnya nanti Hah? di apa panjenengan share contohnya atau ini menghitung untuk sementara menghitung sendiri Itu sendiri aja itu dengan oh ya. cara ya. Nanti terus kirimkan saya dan juga koordinasi dengan dosen struktur tadi ya. Ya, baik, Pak. Ya, jadi Ya, nanti kalau memang nanti enggak ada gimana nanti coba kontak saya lagi kalau memang mereka mungkin enggak ada respon atau gimana atau belum ada solusi nanti kamu WA saya lagi ya. baik. Karena Baik. struktur memang harus ada DP satunya sendiri gitu loh, bukan ranah saya mestinya kan. Oh Tapi iya, cuman saya ini cuman memberikan gambarannya yang kayak apa sih seperti itu gitu loh. Ya baik, saya Pak. bimbing enggak masalah, tapi kan dipikir nanti geotek Terus. saya, struktur semua saya, dipikir saya nanti dosen sendiri di Iya, sini. Ya mau gitu menang loh. sendiri. Nah, kan gitu loh maksudnya. Ya kita menghargai tapi enggak apa-apa lah. Nanti tetap saya bantu. Nanti saya bisa masuk sebagai DP2 nanti. Kan Baik, DP2 Pak. juga bisa memberikan masukan kan begitu. Ya. Baik. Iya, Pak. Itu ya. Oke, Ya, tapi oke lah saya istilahnya dengan perkembangan ini saya apa istilahnya saya ikut apresiasi lah. Jadi kalian yang istilahnya mau berprogres seperti ini kan nantinya kan sudah apa ya maksudnya sudah bergerak. Oh, akhirnya kan paham. Oh, ternyata skripsi itu yang diambil ininya saja bukan oh semua. Kan akhirnya kan sekarang sudah mulai paham ya. Oh, bagian ini iya, sudah cukup, ini aja udah cukup kan iya begitu. benar. Nah, Iya, kan gitu soalnya ya. ini Pak, kelas 3 kan banyak yang belum paham soalnya nggak ketemu langsung atau nggak bisa diskusi seperti ini. Jadi kayak Ya, masih bingung ya, mau ya. mulainya dari mana gitu loh. Ya, ya gitu ya. Oke lah. Ya enggak apa-apa nanti kalau merasa perlu lagi nggak chat saya aja lagi nanti via Zoom nanti tak mintakan fakultas. Ya. Baik Pak, terima kasih Ya, banyak ya, Pak ya. Agatha Ya, Baik, untuk hari sama-sama. ini. Sudah ya. makasih Pak Agatha. Oke, ya, Ya, yuk. Ya. ya Pak, Assalamualaikum. makasih Pak. Saya akhiri Pak Waalaikumsalam. Agatha. Saya Ya, keluar ya. wajib nggih. Ya, udah tak kira aja ya. Oh Yuk. iya Pak, Ya, kasih terima yuk. kasih. Yuk.